Shalom warga kerajaan, sungguh menggairahkan setelah kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum dia naik ke sorga, yang akan kita rayakan nanti tanggal 13 bulan Mei. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus tanggal 23 Mei pas hari Minggu juga. Nanti Bapak Pendeta Frankie yang menyampaikan special message bagi kita semua. Maka saudara, apa yang dilakukan Yesus? Mulai dari dia bangkit dan selama 40 hari ya bersama murid-muridnya. Saya bayangkan saya ada di rumput di sana ya, mendengarkan pengajaran daripada Sang Raja dan Sang Maha Guru ini. Tetapi puji Tuhan, melalui Roh Kudus kita tetap bisa belajar, karena Roh Kudus adalah roh daripada Kristus sendiri. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh dia? Injil Lukas disambung dengan Kisah Para Rasul pasal pertama menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Berulang-ulang. Jadi saudaraku, itu bukan suatu halusinasi atau suatu delusi, tetapi benar-benar kenyataan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena tidak heran bahwa mereka disuruh menyangkal bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Mereka tidak bisa. Because that's a fact. Saudara, ucap syukur kita tidak mengikut dongeng. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? To do and to teach, ya, dan juga train them. Bulan ini bicara soal to train, melatih anak-anak muda kita. Dan saya percaya kebangkitan anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dia berulang-ulang di dalam bahasa Inggris katakan infallible proof. Bukti yang tak terbantahkan dan tidak bisa dibantahkan bahwa dia hidup. Dan apa yang diajarkan? Kerajaan Allah. Karena selama ini mereka gagal paham. Mereka kira bahwa kerajaan Allah itu Mesias datang untuk menghancurkan Romawi dan mendirikan kerajaan yang dijanjikan kepada David. Yaitu bahwa dia akan meminta seluruh bumi dan berpusat di Yerusalem. Jangan salah, bukan Washington DC, bukan Beijing, bukan Moskow ataupun yang lain, tetapi Yerusalem. Tetapi saudaraku, meskipun dia mengajar, ini kebenaran ini harus seutuhnya pertaining the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan. Sejak saya banyak menekankan tentang dia datang untuk mendirikan kerajaan sebagai raja, dan firman Tuhan adalah undang-undang, ya. Firman Tuhan adalah mengajarkan kebudayaan kerajaan. Masih juga banyak yang gagal paham. Sebab pada akhir pertemuan itu murid-murid tanya, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, yaitu mendirikan kerajaan bagi Israel, memulihkan, restore kerajaan bagi Israel. Dan dia berkata, hanya Bapak yang tahu, ya. Jadi kita tidak usah mereka-reka tanggal kedatangan Kristus. Tetapi yang jelas, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam saudara saya melalui Sang Raja yang memerintah melalui rohnya. What is the kingdom of God? The government of God. Pemerintahan Allah. Karena itu selama 40 hari dia mengajarkan itu dan berulang kali menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan. Ini gambar ini yang mungkin sebelum dia bangkit ya, tapi just an illustration. Dan saudara yang kasih Tuhan, through the Holy Spirit, melalui Roh Kudus. Tanggal 23 kita memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita semua menjadi saksi yang berkuasa bagi Dia. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Berapa banyak saudara bersuka cita hari ini? Amin. Lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur. Kita bangga punya Allah yang luar biasa mengasihi kehidupan kita. Apapun latar belakang kita, Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan mau, kehidupan kita ketika kita dipanggil Tuhan. Kita mau meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mungkin mengikuti ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu.
Kami rindu mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Kami rindu membawa pujian kami, pengagungan kami hanya kepada Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagungkan. Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata bagiku. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah melayakkan kami. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ya lala ya shikira namba. Haleluya. Ya lala ya shikira. Ya lala ya shikira ya shikira. Ya rabata shikira ya shikira. Haleluya. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You
kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Kami siap meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara percaya kita lebih dari pemenang? Amin. Coba lambaikan tanganmu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Mari katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan panji buat Dia. Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
bersyukur Tuhan. Tuhan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Sebab itu janjimu bagi setiap kami. Itu janjimu bagi setiap kami anak-anakmu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan, ku berserah. Ku berserah Di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, ya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Bapa, datang di tempat ini untuk menyerahkan hidup kami. Sebab kami tidak mampu, kami terbatas. Dan ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami yang terbatas ketika Tuhan hadir, maka apapun yang ada di depan kami bisa Tuhan melewatinya, kami bisa melaluinya, kami bisa mengalahkannya, kami bisa melampauinya, karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini, melalui pujian dan penyembahan. Hamba-Mu yakin Bapa, setiap kami dilawat oleh Tuhan, diperbaharui di dalam Roh-Mu, bahkan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Lawat kami dengan firman-Mu yang akan mengajar, mendogor, mendidik kami, mengarahkan kami, mengoreksi diri kami Tuhan, supaya kami tetap berada dalam kebenaran dan kasih karunia tetap tercurah dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami, hati kami, telinga kami untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Wow, saya lihat saudara bahwa banyak berita-berita menggemparkan ya. Di negara tertentu itu satu hari bisa 300.000 kena corona saudara. Jadi ada gelombang tsunami corona ya. Itu waduh, benar-benar kita harus waspada hari ini. Makanya walaupun saudara dan saya sudah divaksin ya, tetap waspada. Katakan bersama teman-temannya sebelahnya, katakan waspadalah, waspadalah. Haleluya. Siapa menikmati hadirat Tuhan? Wow, kalau saya percaya saudara, ketika hadirat Tuhan dicurahkan di tempat ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Baik, saya akan bagikan hari ini tentang hidup dituntun oleh Tuhan. Siapa di sini mau hidupnya dituntun oleh Tuhan? Sebab begini saudara, tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak akan bertahan berada di tengah-tengah goncangan, di tengah tekanan, di tengah wabah akademi virus corona. Percayalah saudara bahwa saudara berada di tempat yang tepat. Amin. Saudara berada di tempat ini supaya saudara diarahkan, kemudian dikuatkan, dan saudara juga diberikan privilege atau kemampuan saudara untuk menghadapi apa yang akan ada di depan kita. Kita akan baca terlebih dahulu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, siapa di sini suka ditegur? Yang suka ditegur? Saya suka ditegur. Karena apa saudara? Karena ini penting. Orang kalau dibiarkan atau dibebaskan atau tanpa diarahkan, maka dia pasti hidupnya akan hancur. Saudara ketahuilah bahwa ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya yang menggembalakan, yaitu namanya Timotius.
Dan dipesankan bahwa untuk mengajar firman Tuhan kepada jemaat yang digembalakannya. Karena apa saudara? Tanpa firman Tuhan semuanya pasti hancur. Puji Tuhan, kita sudah dibatasi. Kita sudah diberikan satu panduan, satu manual book yang luar biasa sekali saudara. Dimana ketika saudara melenceng sedikit itu sudah dikasih tahu. Dan tahukah saudara bahwa dalam keseluruhan ini itu dibalut dengan apa saudara? Kasih Tuhan. Ketika saudara di sana dikatakan diajar, dinyatakan kesalahan, diperbaiki kelakuannya, dididik. Itu karena apa saudara? Karena Tuhan mengasihi kita. Yang setuju katakan yes. Karena Tuhan menghendaki kita tidak binasa. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kebenaran. Dan hidup juga penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Seberapa banyak saudara mendapatkan manfaat ketika saudara ada di tempat ini? Coba lambaikan tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Banyak orang di luar sana saudara mencari tuntunan, mencari arahan saudara. Datang ke orang pintar, datang ke dukun, datang saudara ke orang-orang yang mungkin dipikir bisa menasehati. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka akan mengambil keuntungan daripada kita. Entah itu uang saudara, entah itu harta saudara. Tapi Tuhan saudara menuntun kita untuk menyelamatkan kita. Amin. Untuk saudara memagari saudara supaya saudara tetap aman, tetap terlindungi. Inilah luar biasanya Alkitab kita. Wow. Saya bersyukur ada firman Tuhan. Coba di dunia ini saudara tidak ada kebenaran firman Tuhan, dunia pasti hancur. Alkitab mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Di luar sana pernah tidak saudara temukan itu? Tidak pernah saudara. Kok saudara mungkin datang kepada orang tua yang berwibawa, Pak saya disakiti. Dia paling balas gini, oh tergantung. Kamu disakiti dengan keras seperti apa? Kalau keras ya balas. Pasti gitu jawabannya saudara. Tapi firman Tuhan menuntun kita saudara untuk berdamai, untuk mengampuni bahkan orang-orang yang menyakiti kita, dan untuk tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Ini luar biasa. Sehingga saudara, firman Tuhan itu menjadi satu landasan yang kokoh yang harus kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Saya saudara, maaf seringkali mungkin saya seringkali katakan bukan nyinggung, tapi nabrak. Bukan berarti saya membenci saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, kasih Tuhan, supaya kita ini masa depannya masa depan yang gilang gemilang. Amin. Supaya bisnis usaha saudara menjadi usaha yang diberkati oleh Tuhan. Supaya karakter kita juga terbangun di dalamnya, bukan seperti karakter orang-orang duniawi. Karena kalau tanpa firman Tuhan, tanpa ada yang memberitakan firman Tuhan, saya yakin saudara, dunia ini pasti kacau. Dan banyak orang sudah mengakui kebenaran firman Tuhan. Saya membaca tulisan, kalau orang Kristen itu ajarannya top. Coba ancungkan jempolnya. Top saudara. Tidak ada ajaran yang seperti kita. Yang benar-benar saudara bisa membuat damai. Damai itu mahal. Banyak negara-negara yang hidup dalam peperangan tidak ada damai. Dan di dalam ketidakdamaian itu, seberapa besar kehancuran yang terjadi. Kota yang bagus menjadi porak-poranda. Kota yang indah saudara menjadi hancur, yang dibangun dengan mungkin bertriliun rupiah. Sekejap hilang karena apa? Saling gontok-gontokan. Tidak ada damai sejahtera. Tidak mau mengampuni. Mau menang sendiri dan lain sebagainya. Tapi di sini saudara, ada damai sejahtera. Haleluya. Coba lihat wajah teman-temannya saudara. Ada damai enggak? Saya harap semuanya begitu orang lihat, rasanya adem ya lihat Cik Sui gitu. Kok tenang ya, Cik Sui suka senyum. Seperti itu saudara. Inilah ajaibnya firman Tuhan. Nah, saya akan bagikan tidak jauh dari ayat ini. Saya akan gali satu persatu buat kita semuanya supaya kita mengerti
bahwa firman Tuhan itu sebenarnya baik buat kita. Dan tidak ada saudara, Tuhan itu membenci kita. Tidak ada. Tuhan itu justru mengasihi kita. Haleluya. Tuhan itu menyayangi kita. Tuhan itu mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih diberkati lagi. Haleluya. Nah, yang pertama saudara, saya cek satu persatu. Yang pertama itu adalah untuk mengajar. Nah, dalam bahasa aslinya di sana dikatakan didaskalia, menyangkut pekerjaan mengajar atau isi ajaran, dan kata didake ya, kata dasarnya yang khususnya ditujukan kepada ajaran Yesus Kristus. Khusus kepada ajaran Yesus Kristus. Saudara, bukannya salah perjanjian lama, tetapi perjanjian baru di mana di dalamnya ada berita Injil, ada ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan buat kita yang akan melengkapi perjanjian lama. Kalau saudara, panduan saudara hanya perjanjian lama saja, saudara banyak jadi teroris. Pasti. Tapi karena perjanjian baru ini menggenapi daripada perjanjian lama, maka saudara akan mendapatkan, oh ternyata maksud Tuhan seperti ini. Saudara, waktu Yesus datang ke dunia ini, apa yang dia ajarkan saudara? Sesuatu yang di luar dugaan manusia. Sesuatu saudara yang mungkin kalau ajaran dunia itu, saya selalu katakan begini, selalu di bawah logika. Tapi firman Tuhan itu saudara, di atas logika. Kita berdiri dalam logika, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu logika. Kalau ajaran dunia berada di bawah logika, tapi kita berada di atas logika. Sehingga 2 tambah 5 itu bisa 5.000 saudara. Itu atas logika. Bukan sesuatu yang mistik, bukan. Tetapi satu kebenaran di mana di dalamnya ada mujizat, ada keajaiban di dalamnya. Saudara, saya sering katakan untuk mengubah seseorang itu tidak gampang. Baik itu suami, orang tua, istri, anak. Pak, anak saya kok susah untuk bertobat. Datang ke gereja aja Pak, aduh mau disuruh-suruh Pak. Suami saya Pak, susah dikasih tahu. Istri saya Pak, waduh, ngomelnya itu loh Pak. Gitu saudara, contoh. Di sini istri-istri baik semuanya ya. Yang bisa mengubah itu apa saudara? Kuasa Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Ajaran daripada Yesus Kristus. Yesus menerima semua kalangan, dari pemungut cukai, orang berzina, orang berdosa saudara. Dia makan duduk di sana. Dan dia ajarkan kasih, yaitu kasih agapao, kasih agape kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Dan ini ada satu ajaran yang memang ditolak oleh dunia. Karena ajaran ini memang sedikit mungkin aneh. Tetapi saudara, saya mau katakan ini adalah ajaran yang datang dari sorga. Dan menjadi ciri daripada kerajaan sorga. Supaya saudara menerima kebenaran itu. Nah saudara, jadi saya mau katakan begini. Bahwa hari-hari ini saudara, kita akan terus diajarkan tentang ajaran Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Yang setuju katakan pasti. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya Kolose pasal 1 ayat 27. Ini luar biasa saudara. Ini satu hal yang memang tidak disingkapkan kepada semua orang. Saya bacakan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya apa itu saudara? Rahasia itu, yaitu ajaran Yesus di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Yesus Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, saya mau tanya. Kalau sesuatu yang rahasia diberitahukan enggak sama semua orang? Enggak. Tolong, ini rahasia ya. Saya titip uang sama kamu. Kamu simpan baik-baik. Nanti kasihkan ke orang itu. Jangan bilang-bilang. Saudara. Jadi tidak banyak orang yang tahu kan.
paling orang itu sama yang memberinya saja. Itu rahasia. Firman Tuhan ini saudara, hanya, perhatikan baik, hanya disingkapkan kepada umat pilihannya. Dan hanya dimengerti oleh umat pilihannya. Yang setuju tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dan berbahagialah kita saudara. Menjadi sahabat-sahabat Allah. Menjadi anak-anak Allah yang dipilih. Dan tidak semua orang bisa menerima rahasia ini saudara. Tidak semua orang saudara untuk menerima pewahyuan atau firman yang Allah singkapkan dan rahasia. Kenapa disebut rahasia? Saya juga bingung saudara. Kenapa ini kebenaran yang kalau namanya rahasia itu penting pasti saudara. Surat telegram dari jenderal kepada bawahannya, panglima kepada kepala staf dan seterusnya, itu bersifat rahasia. Tidak semua orang tahu. Itu artinya begini saudara, penting dan mendesak. Kita dapatkan rahasia itu hari ini. Amin. Yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan menyelamatkan hidup kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang kasihan Tuhan, mari bersyukur saudara. Gali terus firman Tuhan. Karena ada banyak rahasia-rahasia di dalamnya. Haleluya. Yang di dunia di tempat lain tidak ditemukan. Rahasia ini datang dari sorga dan diajarkan kepada kita. Rahasia ini saudara sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, oke. Nah yang kedua kata-kata tadi ada begini. Untuk menyatakan kesalahan. Dalam bahasa Yunaninya elekos. Yang berarti menegur atau mengajak bercakap-cakap. Saya cek saudara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menegur tuh begini. Bukan menegur tuh mendorong kemudian menempeleng. Enggak. Tapi menegur tuh ternyata ada persamaan katanya yaitu mengajak bercakap-cakap. Ini baiknya Tuhan saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan mendekati kita itu dengan cara yang benar-benar saya katakan humanis banget. Benar-benar saudara dia mau supaya kita ngerti. Tidak asal main langsung saja dihukum. Tidak saudara. Tapi ditegur. Diajak dulu ngomong-ngomong. Kamu nih salahnya gini loh. Kamu nih saya beritahu begini. Nanti kalau kamu lakukan akibatnya seperti ini. Dia kasih tahu saudara. Diajak ngomong saudara. Jadi saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan tahu persis saudara. Sehingga saudara sampai hari ini saudara, kita tidak bosan-bosannya untuk ditegur oleh Tuhan. Yang setuju katakan yes. Saya pun sama saudara, setiap hari saya ditegur. Bukan karena Tuhan benci saya, tapi Tuhan ingin mengarahkan saya dan memperbaiki kehidupan saya. Dan mau hidup saya diberkati oleh Tuhan. Hidup di bawah langit yang terbuka. Makanya ditegur. Dan setiap hari Tuhan tegur kita, mengajak bercakap-cakap. Ingat saudara, konteks Tuhan ini semuanya adalah kasih. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Makanya saudara jangan bosan-bosan ya. Saya sebagai hamba Tuhan, tugas saya 4 ini saudara. 2 Timotius 3:16. Saya pasti suarakan. Dan dasar saya bukan karena membenci saudara. Bukan karena ada maunya untuk ada mengambil keuntungan, tidak. Tapi saya menyampaikan kebenaran. Karena apa saudara? Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Ada 2 pilihan, kematian atau kehidupan. Bersedialah saudara untuk ditegur. Karena apa? Saudara sedang berada dalam kebenaran. Saudara menuju kepada kehidupan. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Makanya saudara kadang saya ini nabrak gitu kan. Saya beritahu saudara. Karena apa? Ini teguran yang nyata yang jauh lebih baik daripada saya mengelus-elus gitu saudara. Tidak berani membongkar. Tidak berani memberitahukan. Tidak berani menyinggung.
Saya senang kalau saudara di tempat ini, saya juga termasuk, kalau tersinggung. Senang kali saudara. Maaf ya. Kalau saudara tersinggung, itu artinya begini saudara. Roh saudara hidup. Kalau roh saudara mati, tidak tersinggung, itu tidak ada rasa saudara. Tidak ada yang ditakuti. Itu berarti waduh bahaya sekali saudara. Tuhan mau, kalaupun kita ditegur dengan keras, itu artinya begini. Tuhan penuh dengan kasih kepada kita. Tegurannya banyak saudara. Berupa banyak hal. Makanya saya selalu katakan begini saudara. Dosa itu pasti ada akibatnya. Diampuni enggak? Diampuni. Tapi dampak daripada dosa itu ada. Hukuman, teguran. Supaya apa? Menimbulkan efek jerah. Bahwa setiap perbuatan salah itu pasti ada hukumannya. Tergantung hukumannya seperti apa saya enggak tahu. Saya bukan menjadi hakim saudara. Tapi hari ini saudara, kita belajar bagaimana sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan menegur kita, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Dan kalau tidak ditegur, saya punya anak, kalau saya tidak pernah negor, main game terus, gitu, saya biarin. Itu artinya begini saudara, saya sedang menjerumuskan anak saya untuk menuju kepada kehancuran di masa depan. Karena saya biarin. Saya tidak menegur dia, tidak mengadakan tatap muka bercakap-cakap dan memberitahukan konsekuensinya seperti apa nanti ketika dia terikat dengan game dan lain sebagainya. Kalau saya tidak kasih tahu, saya berarti tidak mengasihi dia. Yang setuju katakan yes. Saya tidak mengasihi dia. Makanya saudara di tempat ini, relakan dirimu ditegur. Amin. Sekalipun itu keras. Dan keras itu ternyata begini saudara, lebih baik. Lebih baik. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga. Karena ada 10 poin gitu ya. Enggak, cuma 4 saudara. Nah yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dalam bahasa Yunaninya epanortosis atau mengkoreksi. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan membetulkan kesalahan atau memperbaiki, memeriksa pekerjaan murid dengan melihat benar salahnya untuk menentukan nilai pekerjaan itu. Nah, saudara, Tuhan juga akan mengkoreksi kehidupan kita. Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita, saudara. Dan ketika ada yang salah, dia bukan mendorong-dorong supaya kita lebih salah lagi, enggak. Atau mengejek kita, wah kamu salah. Kemudian ingin menjatuhkan kita, tidak. Tapi untuk membetulkan. Ketika ada sesuatu yang salah, Tuhan mengkoreksi kita. Bukan hanya mengkoreksi saudara, tapi membetulkan. Ini loh yang benar. Ini loh yang harus kamu jalani. Bukan seperti apa yang dunia katakan. Kita harus rela saudara, untuk dibetulkan. Saudara, sampai saat ini saudara, saya masih belajar. Terus terang saudara, kita ini belum sempurna. Berapa waktu lalu saya bagikan tentang teleios, bahwa kita ini akan mengarah kehidupan kita untuk menjadi sempurna. Paulus katakan, bukan seolah-olah aku sudah sempurna, tapi aku mengejarnya. Demikian pun hari ini saudara, kita harus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa saudara? Kita berkenan. Kita mendapatkan sesuatu reward atau upah yang Tuhan akan berikan. Ingat saudara, ketika seseorang jatuh dalam dosa atau dia berada dalam dosa, sudah cinta Tuhan nih, tapi masih dalam dosa, memang bisa hukuman terjadi. Tapi juga begini saudara, dia tidak maksimal menerima kasih karunia daripada Tuhan. Baik itu berkat, baik itu damai sejahtera, baik itu saudara pemakaian Tuhan. Karena apa? Karena masih ada selubung yang masih menutupinya. Tapi kalau dia lepas dari semuanya itu saudara, wow, percayalah saudara, kasih Tuhan itu akan maksimal. Kasih Tuhan itu saudara akan dicurahkan.
Bahkan seperti air terjun Pak ya. Karena apa saudara? Karena kita sudah membuka diri kita untuk apa? Dikoreksi oleh Tuhan. Selanjutnya Roma 12 ayat 2. Nah ini penting buat kita. Apa sih tujuannya? Untuk dibetulkan. Ternyata begini saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, jadi kata berubah, ya berubah itu dalam bahasa Yunaninya metamorpho, yaitu perubahan bentuk. Sama seperti metamorfosis pada kupu-kupu. Saudara lihat dari telur, kemudian ulat, kepompong dan kupu-kupu. Ini bentuknya sama enggak saudara? Beda ya. Itu kupu-kupu saudara. Kalau kita kan lahir sudah ada kaki, sudah tangan, tinggal mengembang, jadi panjang, jadi lebih besar. Kalau kupu-kupu beda saudara. Memang dia berubah sekali saudara. Ini enggak ada sayap. Enggak ada sayap, dan ketika sudah jadi ulat dia harus jadi kepompong. Bentuknya pun berbeda. Dan akhirnya saudara, dari kepompong lahirlah kupu-kupu. Tuhan katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika saudara dan saya menyerahkan hidup saudara dan saya buat Tuhan, kita harus berubah. Amin. Darinya dulu pemarah menjadi peramah. Yang tidak sabar menjadi penyabar saudara. Yang dulu temperamental saudara, menjadi orang yang bisa menguasai diri. Itu metamorpho. Perubahan yang memang benar nyata. Jadi jangan sama. Oh, kamu sudah bertobat, tapi hidupmu sama seperti dunia. Sudah berapa lama kamu jadi orang Kristen? 10 tahun. Kok enggak pernah berubah? Nah ini saudara, Tuhan akan terus menggoyangkan ini saudara, sampai engkau berubah. Mungkin kau sudah berubah dari telur kepada ulat. Jangan sampai kepada ulat saja, sampai kepada sempurna. Sampai engkau benar-benar maksimal untuk Tuhan. Selama kita hidup akan berproses seperti itu. Saya pun masih berproses saudara. Dan saya yakin begini saudara, apa yang saya korbankan seperti hambanya Pak Erroy minggu lalu katakan begini saudara, sampai berdarah-darah. Itu tujuannya saudara, untuk masa depan. Untuk kehidupan kita di masa yang mendatang. Harus kita lakukan saudara, sampai kehidupan kita berubah. Dengan perjuangan tentunya. Yang terakhir, yaitu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Yunaninya paideia, atau disiplin, atau mentraining. Nanti di bulan Mei kita akan banyak belajar tentang train atau melatih. Ini penting buat kita. Karena apa? Kita dari yang tidak biasa menjadi biasa. Saya doa saudara, dulu rasanya dulu punya komitmen waktu sekolah Alkitab. Karena panggilan gitu kan. Ternyata ada chapel pagi, dan waktu saya menikmati hadirat Tuhan dalam doa pagi, saya pernah punya komitmen begini. Ini nikmat sekali ini, hadirat Tuhan di pagi hari. Dan saya berkomitmen saya akan lanjutkan terus. Tapi apa yang terjadi saudara? Keluar sekolah Alkitab, masuk dalam pelayanan, tidak dilakukan. Sehingga waktu saya berhadapan dengan pemimpin saudara yang mengajak saya kembali, saya puji Tuhan saudara, saya banyak dididik dan dipertemukan dengan orang yang punya doa-doa yang luar biasa. Dan apa yang saya lakukan saudara, selama saya ada di Batam, saya juga lagi di training. Untuk apa? Sesuatu yang besar yang ada di depan kita. Ingat saudara, bahwa Tuhan akan melatih kita. Nah, Ibrani 12 ayat 7 saya bacakan dulu ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari malapetaka. Saudara, apa yang Tuhan sedang latih hari ini? Mungkin itu doa, mungkin itu ibadah.
Supaya saudara terluput pada hari malapetaka nanti. Supaya juga saudara bisa menghadapi masa-masa yang akan datang. Jadi bukan sembarang membiasakan hidup yang baru, tidak, saudara. Tapi ada sesuatu rencana yang kita tidak lihat, tapi Tuhan sedang persiapkan kita. Saya percaya saudara semuanya di tempat ini sedang dipersiapkan. Amin. Di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau saudara tidak kuat, kalau saudara tidak pernah melatih diri saudara dan saya, kita pasti hancur di depan, saudara. Begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak saudara hal-hal yang akan terjadi. Kalau saudara mulai melatih hari ini dengan ibadah, doa, baca firman Tuhan, terus menerus kita lakukan, bahkan lebih lagi untuk Tuhan, maka saudara sedang dipersiapkan untuk hari yang mendatang. Nah saudara, kata disiplin, saya balik lagi ya. Oh ya, kata disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tata tertib sekolah. Dia contohnya di sekolah, di kemiliteran dan sebagainya. Juga ada ketaatan kepada peraturan atau tertib, tata tertib dan sebagainya. Jadi hidup kita ini perlu disiplin. Disiplin itu berarti begini saudara, melakukan dengan tertib. Ya, melakukan saudara dengan taat juga. Disiplin bukan hanya berbicara soal hukuman, tapi disiplin berbicara melakukan itu berulang-ulang. Disiplin berlalu lintas, pakai helm dalam berlalu lintas. Terus menerus, iya, bukan sekali. Terus menerus diulang-ulang sehingga menjadi satu kebiasaan. Gunanya apa? Polisi itu dan pemerintah buat undang-undang bukan sembarangan loh saudara. Jangan ngebut di jalan tol juga jangan sampai lebih dari 100 km ada tanda-tanda khusus. Itu ada tujuannya. Baik kok tujuannya. Supaya kita tidak celaka. Tapi ada banyak orang saudara melanggar. Karena tidak ngerti tujuannya. Nah Tuhan pun sama saudara. Kita banyak berbicara tentang pelatihan. Ya banyak ada outbound gitu. Itu gunanya apa? Untuk melatih, mendisiplin kita. Outbound tuh enak enggak? Enggak enak saudara. Naik ke jaring atau jala dari tali. Jalan di seutas tali. Kemudian saya dulu pernah ikut Sispala saudara. Turun dari tebing saudara. Itu resikonya maut. Tapi kita dilatih di sana. Sampai berdarah-darah. Sampai tersayat-sayat daging kita saudara. Bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Mungkin ada di tempat ini sedang dilatih oleh Tuhan. Sedang dilatih tidak enak memang saudara. Saya kok disuruh begini, kok taat, kok menderita sekali. Saudara tahu enggak saudara? Masa depanmu akan menjadi masa depan yang berhasil dan berkemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara, jangan menolak disiplin, jangan menolak didikan Tuhan. Karena itu akan mengarahkan saudara kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, saya minta pemain musik juga untuk maju ke depan. Nah, ini yang saya bagikan hari ini saudara, yaitu hidup dituntun oleh Tuhan. Bersedia untuk diajar, bersedia untuk ditegur, bersedia untuk memperbaiki kelakuan, dan bersedia untuk didisiplin Tuhan. Kita nyanyi lagu tadi yuk. Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Semua tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
jadi pemenang. Saya lebih dari pemenang. Suara kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapa. Perlengkapi kami terus dengan kebenaran firman-Mu. Tegur kami, ajar kami, didik kami, disiplin, koreksi kami Tuhan. Sebab kami tahu Kau sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat terjadi di depan. Terima kasih Kau juga menghindarkan kami dari malapetaka. Kami bersyukur kuatkan umat-Mu, Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Siap untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus akan terus menerjemahkan dan berbicara bukan hanya di tempat ini. Sepulang juga dari gedung ini, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, kata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan saudara-saudara, hari ini kita akan menikmati bersama-sama perjamuan kudus, yaitu kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Satu kesempatan yang luar biasa, satu anugerah, satu privilege atau hak istimewa, di mana hari ini kita satu hidangan, satu meja dengan Tuhan. Dan percaya ada kuasa yang bekerja di balik perjamuan kudus ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, di mana Engkau sudah menebus dosa-dosa kami dengan darah-Mu. Hari ini diingatkan kembali melalui perjamuan suci hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala, tanda kita menghormati dan menghargai korban Kristus di kayu salib. Saudara dengar firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan di tempat ini dan yang mendengarkan secara online, bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan kita bersama-sama. Ura pataka syara baralala baralala barala. Ura matakara lala baralala basyara barala. Kami mengucap syukur Bapa, kami dilayakkan Tuhan berada dalam tahta kasih karunia Tuhan hari ini Bapa. Dan kami siap menerima anugerah kesembuhan, pemulihan Bapa, berkat jasmani rohani mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan mengucap berkat dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan di tempat ini dan yang mendengarkan secara online, bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita letakkan cawan kita. Saya mengajak kita juga membuka tangan di hadapan Tuhan dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkau sangat baik Bapa. Kami saat ini Tuhan dilindungi, dijagai Tuhan. Diingatkan kembali akan perjanjian yang kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Darah itu adalah meterai bagi kami Tuhan. Sehingga hari ini tidak ada intimidasi, tidak ada tuduhan iblis. Kami adalah milik kepunyaan Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Bahkan kami adalah kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan terus kuasa-Mu bekerja lebih dalam lagi pada seluruh umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa ada mujizat yang bekerja. Ada pertolongan Tuhan dicurahkan. Ada keajaiban Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan doa kami
di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami jemaat GPI Rock mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Gembala yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau baik buat kami Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Ajar kami senantiasa untuk menjadi pemenang ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah pengharapan setiap kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati kedua anaknya. Kau pakai keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang indah di dalam Engkau. Sehingga kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Tuhan, sebentar kami akan memberi. Kami percaya ada kuasa Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Kami serahkan setiap doa permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Harapan di kepala yang kecanggu dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saya udah bagi berdiri semuanya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Yeay. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Shalala
dan arahkan hati kepada Tuhan. Terima berkat ini. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu, diberkati bisnis usaha dan pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.